Kurban sunnah adalah kurban yang dalam niatnya mencantumkan kata-kata sunnah. Orang itu dalam berkurban kan wajib niat, wajib niat. Kalau tidak niat, setiap ibadah kan dosa, karena ibadah itu, setiap ibadah apapun bentuknya butuh niat. Niat itu kerentek rencana, yang penting kerentek dalam hati, niatnya apa itu sudah cukup nih. Dalam ibadah kurban itu juga wajib niat. Kapan niatnya? Kita sholat kan niatnya tahu kan. Kalau sholat itu niatnya di waktu takbiratul ihram. Kalau wudhu di waktu air nyampe ke wajah baru niat. Kurban kapan niatnya? Dalam berkurban waktu niat ada dua pilihan. Satu, boleh ketika menentukan binatang yang mau kita kurbankan. Binatangnya sudah ada, kemudian kita pilih. Misalnya begini, orang itu memiliki kambing sekitar 10 kambing, 10 ekor. Ketika ditentukan, oh ini mau tak buat kurban, sudah ditentukan, maka niat pada waktu itu sudah cukup. Nanti ketika menyembelih tidak usah niat, karena sudah niat ketika memilih dan menentukan binatang yang mau dibuat kita, yang mau dibuat kurban oleh kita. Satu. Yang kedua, ketika menentukan belum niat, tapi ketika menyembelih niat, maka cukup juga sah. Waktu niat untuk berkurban dua, satu ketika menentukan pilihan pada hewan, yang kedua ketika nyembelih. Ketika menentukan sudah niat, waktu menyembelih dasar niat. Ketika waktu menentukan belum niat, maka nanti kesempatannya ketika menyembelih. Nah sekarang niatnya itu kalau tidak mencantumkan kata-kata sunnah, nanti larinya jadi wajib. Misalnya saya contohkan di sini, saya niat melaksanakan ibadah kurban sunnah, maka jadi sunnah nanti. Nanti pahalanya akan beda. Ada beberapa perbedaan antara kurban sunnah dan kurban wajib. Tapi yang penting dulu kita tahu mana yang sunnah, mana yang wajib pun. Sekarang ibadah kurban yang wajib seperti apa? Kurban yang wajib, satu adalah kurban yang dinazari. Orang nazar mau kurban, jelas wajib. Misalnya kalau saya naik pangkat, saya nazar kalau saya naik pangkat akan berkurban, nanti akan jadi wajib. Atau yang kedua, kurban wajib adalah kurban bukan nazar tapi dianggap sama hukumnya dengan nazar. Kurban dalam hukum nazar ini adalah kurban yang dalam niatnya tidak mencantumkan kata-kata sunnah. Contoh seperti ini, saya niat melaksanakan ibadah kurban, gitu tok. Saya niat melaksanakan ibadah kurban, tidak ada wajibnya, tidak ada sunnahnya, maka ini sama hukumnya dengan nazar, wajib berarti ini. Berarti rata-rata sekarang orang berkurban ini wajib nopo sunnah kira-kira. Larinya banyak yang ke wajib, karena jarang orang mengatakan saya ini mau tak buat kurban sunnah, itu jarang. Paling mengatakan dalam niatnya itu ini mau tak jadikan kurban, gitu tak. Kambing ini mau tak jadikan kurban, atau orang itu beli kambing kemudian dalam hatinya ini mau tak buat kurban, sunnahnya tidak dicantumkan, maka berarti larinya ke wajib. Ini keterangannya sudah saya cantumkan semua di bawah, ada yang di kitab-kitabnya sudah juga saya jelaskan di situ. Pun jadi kita tahu mana yang wajib, mana sunnah. Sekarang perbedaan antara kurban wajib dan kurban sunnah. Satu, ibadah wajib tidak boleh diurungkan, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh di cancel. Kenapa di cancel ini? Dibatalkan, tidak jadi misalnya. Kurban wajib tidak boleh. Misalnya orang itu sudah nazar, ini mau tak jadikan kurban, maka tidak boleh diurungkan. Kalau misalnya pada bulan puasa kemarin orang itu sudah punya kambing, sudah dalam niatnya itu mau tak jadikan kurban, ini mau saya jadikan kurban, kan wajib. Ternyata di awal Syawal orang itu butuh uang, maka tidak boleh dijual, tidak boleh dibatalkan. Tidak situ aku wes kurban, tidak boleh. Kalau kurban wajib, jadi tetap harus dilaksanakan. Tapi semua ibadah sunnah boleh diurungkan kapan saja. Ibadah sunnah itu diurungkan kapan saja boleh. Uang mau sholat saja,
mutus sholat asalkan sholat sunnah itu boleh, ngomong sunnah gitu. Boleh, kecuali ibadah haji dan umroh. Haji dan umroh sekalipun sunnah tidak boleh dibatalkan. Ada haji sunnah, wonten haji sunnah itu haji yang kedua, 3, keempat dan sebagainya. Karena dalam seumur hidup itu kewajiban haji itu hanya 1 kali seumur hidup. Kalau orang ada haji yang 2 kali, 3 kali itu sunnah. Tapi kalau ibadah haji sekalipun sunnah tidak boleh diurungkan. Kalau sudah kadung niat, sudah niat ihram, sekalipun ibadahnya sunnah, hajinya sunnah, umrohnya sunnah, tetap tidak boleh dibatalkan, tetap harus dilaksanakan. Dengan ibadah sunnah yang lain, kalau ibadah sunnah yang lain boleh diurungkan. Itu perbedaan antara sunnah dan wajib yang pertama. Yang kedua, orang yang berkurban wajib serta orang-orang yang wajib dinafkahinya tidak diperbolehkan memakan bagian dari daging kurbannya walaupun cuma sedikit. Ibadah wajib orang yang punya itu, orang yang berkurban itu tidak boleh makan, tidak boleh nyicipi sekalipun cuma 1 iris, tidak boleh. Kalau terlanjur maka wajib mengganti. Kira-kira yang dimakan itu kira-kira harganya berapa? Itu kalau ternyata yang dimakan banyak, maka nanti harus mengganti, beli daging seukuran itu kemudian diberikan pada orang lain. Tidak boleh dimakan sedikit pun. Lah gimana caranya? Padahal kadang orang yang berkurban kan pengen nyicipi. Orang yang tidak boleh makan ini bukan hanya yang berkurban, tapi juga orang yang wajib dinafkahinya tidak boleh makan. Anaknya yang masih kecil tidak boleh makan, istrinya tidak boleh makan, karena termasuk orang yang wajib dinafkahi, tidak boleh makan juga itu kalau kurban wajib. Lah ini panitia juga tahu, harus tahu karena panitia itu nanti biasanya kan orang yang berkurban kan tetap dikasih. Maka kalau itu kurban wajib disisihkan, ini bagian yang wajib, ini bagian yang sunnah. Terus kalau misalnya tetap minta, orang yang berkurban minta daging, maka caranya nanti di rolling. Mungkin penitia agak ruwet, penitia agak ruwet. Jadi kalau orang mau jadi penitia berarti harus siap diruwetkan, harus siap jadi orang ruwet. Di rolling, si A korban ini, si B berkurban ini, maka nanti kalau si A kepengen, maka nanti kasih kurbannya si B, jangan sampai balik. Kalau kurban wajib jangan sampai seperti itu. Kalau ada 4 kambing, ada 4 orang, 4 kambing A, B, C, D, maka yang dikasihkan ke A nanti kurbannya C, yang dikasihkan ke B kurbannya A. Kok ruwet ya? Memang harus gitu panitia ini. Panitia itu harus ada ketuanya 1, itu yang menentukan kebijakannya. Kalau ada panitia